Episode 1 Connect dimulai dengan Ha Dong-soo melihat ke langit saat dia menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang dinyanyikannya terus diputar saat Dong-soo masuk melalui berbagai jalur, larut malam. Sebuah mobil mendekatinya perlahan di jalan yang kosong dan berhenti tepat di depan Dong-soo. Pintu mobil terbuka, seorang pria bertanya apakah dia memiliki penglihatan yang baik. Pria itu mengancam Dong-soo dengan pisau dan memuji matanya. Salah satu dari dua gangster lainnya mengambil alih dia dan menculiknya. Dong-soo sekarang berada di fasilitas seperti klinik di mana dia sedang dioperasi oleh dokter. Dia tidak sadarkan diri dan dokter mulai memotong tubuhnya. Dong-soo mulai bangun di tengah sayatan. Dokter mulai memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian sebelum mengekstraksi mata kanan Dong-soo. Setelah itu, dokter pergi keluar untuk membuang tubuh Dong-soo yang terpotong ke dalam kantong sampah tetapi takut ketika dia melihat bagaimana bagian tubuhnya merangkak ke arahnya. Ternyata, itu hanya mimpi buruk dan dokter kemudian terbangun di dalam klinik. Dia menyebutkan kata "Connect", yang merupakan legenda urban. Sementara itu, Lee Yirang yang sedang mengerjakan novel web juga mencari informasi tentang terhubung di forum online. Dia kemudian meninggalkan rumahnya untuk berjalan-jalan dan melihat kerumunan orang mengambil foto patung wanita yang sebagian telanjang di tengah jalan. Patung itu tampaknya terlalu realistis dan Yirang terkejut melihat darah menetes di atasnya. Polisi datang dan memeriksa patung mirip manusia dengan darah menetes di wajah dan tubuhnya. Ada keributan di sekitar tempat penyelidikan dan Dong-soo dapat terlihat di sana dengan penutup mata. Forensik menyelidiki patung wanita dan Detektif Park mengklaim bahwa patung itu memiliki alfabet P yang diukir di atasnya. Detektif Choi bertanya-tanya apakah itu seperti tanda tangan seorang seniman. Dong-soo berada di apartemennya di mana dia bermain gitar sebagai sirene ambulans di kejauhan. Dia bertanya-tanya siapa yang diangkut kali ini saat dia terus bermain gitar. Dong-soo mulai merasakan gatal di rongga matanya yang kosong dan mulai melihat keluar darinya. Dia bingung pada awalnya tetapi begitu dia menutup mata kirinya, dia bisa melihat apa yang dilihat pemilik baru mata kanannya. Dong-soo melihat orang itu melihat komputer dengan horoskop di atasnya serta tanda P, yang sama yang terlihat pada patung itu. Dia bingung saat melihat sudut pandang pemilik baru matanya. Orang itu tampak seperti seorang seniman. Dia bergerak di sekitar apartemennya dan Dong-soo menerimanya. Pria itu meletakkan beberapa tetes mata di mata kanannya dan menutupnya yang menghentikan hubungannya dengan Dong-soo. Dia dibiarkan bingung. Kilas balik menunjukkan dokter mengekstraksi kedua mata Dong-soo ketika dia menyadari bahwa matanya bergerak tanpa sadar meskipun diekstraksi dari rongga mata Dong-soo. Mata kiri mulai berair dan dokter bingung. Dia dikejutkan oleh panggilan telepon dan saat dia keluar untuk menjawabnya, makhluk tak dikenal dari dalam tubuh Dong-soo menyembuhkan sayatan yang dibuat oleh dokter. Dong-soo bangun dan turun dari meja mencari matanya meninggalkan dokter kaget dan bingung. Dia mampu melihat melalui matanya dan dia melihat dirinya sendiri. Dia berhasil memasukkan kembali mata kirinya ke rongganya dan dokter memanggil para penjaga. Dong-soo berlari keluar dari klinik meninggalkan mata kanannya. Dong-soo saat ini menebak bahwa matanya mungkin ditransplantasikan ke orang lain dan dari situlah dia melihat. Ada kembang api di luar jendelanya sementara Detektif Park masih di stasiun melihat ke dalam kotak patung saat dia menonton kembang api di berita. Detektif Park dan Choi sama-sama menjadi korban dalam dua kasus patung, satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Detektif Choi mengklaim bahwa tidak ada hubungan antara kedua korban. Polisi mencoba membuat sesuatu dari dua kasus tetapi mereka tidak dapat mengetahui mengapa mereka dibunuh. Detektif Choi mengklaim bahwa si pembunuh telah membunuh, membalut dan melapisi resin para korban agar terlihat seperti patung. Dia ingin tahu tentang darah yang menetes ke para korban dan bertanya-tanya apakah si pembunuh telah melakukannya dengan sengaja. Detektif Park bercanda mengatakan bahwa Detektif Choi memiliki kekuatan khusus dan bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat menemukan apapun mengenai kasus ini seperti yang dia lakukan dengan kasus lain. Detektif Choi meminta Park dan anggota tim lainnya untuk melihat laporan forensik resin dan mencari tahu di mana resin itu dibeli. Keesokan harinya, Dong-soo sedang bekerja dan istri bosnya mencarinya. Dong-soo keluar untuk mencari lelaki tua itu dan melihatnya diintimidasi oleh beberapa siswa sekolah menengah. Dong-soo membawa orang tua itu pergi tetapi para siswa terus mengancamnya. Dia bergegas pergi orang tua itu tetapi anak-anak mulai memukuli Dong-soo.
Dia mencoba melarikan diri tetapi mereka terus menyerangnya. Salah satu anak mengancam akan menggunakan pisau pada Dongsu dan menyerang telinganya. Topeng mata Dongsu jatuh dan anak itu takut melihat Dongsu tanpa mata. Dongsu mengangkat telinganya dari tanah dan meminta anak-anak untuk berhenti. Dia ingat disebut monster sebagai seorang anak ketika tubuhnya sembuh dengan sendirinya. Anak-anak melarikan diri dan telinganya mulai menempel pada tubuhnya meskipun dia berusaha untuk tidak membiarkannya. Anak-anak melarikan diri dan berbicara tentang Dongsu dan matanya yang hilang ketika salah satu dari dua pria yang menculik Dongsu untuk mengeluarkan matanya mendengar mereka. Pemimpin geng, Tuan Kim mengetahui bahwa Dongsu tidak meninggalkan kota dan mengerahkan anak buahnya untuk mencarinya. Para gangster pergi untuk mencari Dongsu dan Min Suk memberitahu bosnya, Tuan Kim bahwa menemukan Chonek akan menjadi jackpot bagi mereka jika dokter itu dipercaya. Irang dapat mendengar percakapan antara dua gangster dan terkejut mengetahui tentang Chonek. Dongsu mencoba untuk tetap rendah hati setelah insiden dengan anak-anak. Dia menemukan seorang penyanyi bernyanyi di pinggir jalan dan berbicara dengannya. Penyanyi itu memberitahu Dongsu bahwa dia menyanyikan lagu yang dia temukan di internet dan Badmouth aslinya tidak tahu bahwa Dongsu yang menulis dan menyanyikannya. Dia kembali ke rumah untuk memutar ulang track dan mencoba membuatnya lebih baik. Sementara itu, pemilik baru mata Dongsu adalah seorang seniman yang memainkan beberapa musik saat dia membuat sketsa. Lagu Dongsu tiba-tiba diputar dan artis mengalami rasa sakit di matanya. Koneksi tampaknya telah dibuat karena Dongsu juga merasakan sensasinya. Pria itu memeriksa matanya menggunakan cermin dan Dongsu sekarang dapat melihat mata artis. Artis berhenti memutar lagu dan koneksi terputus lagi. Dongsu bingung dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mendapatkan matanya kembali. Dia ingat dipanggil monster sebagai seorang anak setelah tubuhnya sembuh meskipun jatuh dari pohon besar. Dongsu marah dan bertekad untuk mendapatkan matanya kembali. Dia kembali ke jalan yang sama di mana dia diculik dan gangster itu melihatnya. Dia menempatkan anak buahnya untuk mengejar Dongsu tetapi humanoid itu melarikan diri. Yorang juga ada di tempat kejadian dan mengikuti pengejaran. Para gangster berlari di belakang Dongsu dan entah bagaimana mengejarnya. Setelah pertarungan cepat, Dongsu berhasil melarikan diri tetapi Yorang membawanya ke tempat yang aman. Dia bingung tentang identitasnya dan mengira dia bersama para gangster dan membawanya ke mereka. Dia mengklaim bahwa dia ingin melihatnya secara langsung dan mendekatinya. Yorang membuka pisau saku dan menebas kaki Dongsu. Lukanya mulai berdarah pada awalnya sebelum masalah meletus dan menyembuhkan luka sepenuhnya tanpa meninggalkan bekas luka. Saat itu, mereka mendengar gangster dan Dongsu mulai berlari. Yorang mendorongnya dari jalan buntu dan humanoid jatuh di atas mobil dan mematahkan tulangnya sebelum akhirnya sembuh dan melarikan diri. Oh Jin Seop, artis dan pemilik baru mata Dongsu adalah pembunuhnya. Dia mendapatkan tubuh baru ke tempat kerjanya yang ingin dia ubah menjadi patung. Keesokan paginya, seorang wanita sedang dalam perjalanan ke tempat kerja saat dia mendengarkan lagu yang sama dari Dongsu. Dia melihat segerombolan orang di depan patung lain, kali ini seorang anak kecil. Detektif Choi memperhatikan bagaimana tanda tangan si pembunuh pada korban baru juga. Wanita itu bekerja dengan Jin Seop. Keduanya sedang berjalan-jalan ketika dia mulai menyenandungkan lagu Dongsu dan koneksi dibuat lagi. Dongsu dapat melihat wanita itu serta lokasi Jin Seop sebelum koneksi terputus lagi. Jin Seop bertanya padanya tentang lagu itu sementara Dongsu sekarang tahu di mana menemukan Jin Seop. Polisi menemukan bahwa banyak seniman dari seluruh dunia menghargai karya seni tersebut meskipun memanggil si pembunuh untuk pembunuhan tersebut. Sementara itu, koneksi lain dibuat dan Dongsu memperhatikan buku di depan Jin Seop dengan inisial seniman patung. Dongsu mencari seni mayat dan menyimpulkan bahwa pemilik baru matanya adalah pembunuh yang membuat patung setelah membunuh manusia berdasarkan apa yang dia lihat di buku.